gitu. Pernah katanya kenapa ramai gitu. Padahal tidak ada orang. Seperti dia melihat sendiri gitu ya. Terus kenapa ini gitu kan, seperti ada yang Yang ngikutin. mengganggu yang ganggu. dia lah gitu. Oh, iya. Sehingga dia kakinya dipegang. Sudah sering lupa bacaan sholat ya. Itu memang Udah lama itu 1 ya. tahun inilah. Oh, Tahun gitu ya. Dia ngaji itu sampai terus-terusan duduk Oh, sebelumnya. iya. Tapi setelah mohon maaf pikun ini, jadi memang sering lupa. Oh, Tapi iya. dia tetap mau sholat. Ini pada saat masuk di rumah sakit ini yang sakit utamanya apa? Sakit utamanya dia ada gangguan apa? Pneumonia. Pembengkakan, Pneumonia. pernapasan. Sesak ya? Iya, enggak mau makan. Tidak mau makan juga. Asam lambung tinggi ya berarti ya. Terus makannya tuh enggak mau Susah nelan ya? Oh gitu. buka mulut, dikuncinya gitu mulutnya. Baik. Minum nggak mau, makan susah buka mulut ya. Oh, nelan susah ya. Nelan memang enggak mau nelan. Nggak Emang nggak mau nelan. buka mulut. Sekarang udah dipaksakan kalaupun masuk, tapi nggak dikunyah, jadi kita korek lagi. Astagfirullah. Makanya ini pakai solder. Dan Tadi mau dipasak cuma lagi. Dan ketakutan juga ya. Ya, Macam dah minta mama tuh ya. Nenek tuh macam dah minta berangkat ya gitu bah. lemas. Ya gangguan Paham itu saya. ya. Kalau misalnya kita kuat imannya, kita menyerahkan diri. Pada Kapan mau berangkat mau enggak itu urusan Allah. Tugas kita selalu aja berzikir kepada Allah. Maka kalau ada kemauan seperti itu nggak boleh di dalam Islam. Biarlah Nggak urusan boleh. Allah gitu ya. Karena hak Allah hidup mati itu. Insya Allah ya kita niatkan sekali lagi dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita mulai ya. Sekali lagi bantu dengan istighfar dan niatkan kepada Allah sungguh-sungguh insyaallah ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Astagfirullah. Ya, Ibu perhatikan ya. Bantu istighfar aja, diniatkan sungguh-sungguh tadi kepada Allah ya. Ya, Bang Sajin. Kenapa kamu nih tiba-tiba nangis? Bertahun-tahun aku ngikut nenek nih. Terus? Apa salahku? Apa salahmu? Mau aku kasih tahu? Ya salahmu karena kafir kepada Allah, satu. Yang kedua, kamu mengganggu umat muslim, mau kamu ajak sesat, mau masuk neraka. Dah, aku kasih tahu. Kan dia yang ngasih aku makan. Ngasih makan. Nyuruh aku di rumah. Nyuruh di rumah? Gimana caranya nyuruhnya? Udah lama udah Pak Ustaz. Terus? Oh nyaman betul di badannya? Gua masuk. Keluar masuk? Jadi apa yang kau buat di badannya nih bertahun-tahun nih? Nenek nih. Akhirnya ganggu ibadah dia. Nah terus ganggu ibadahnya supaya ndak sholat tuh, Bukan dia itu. supaya lupa juga gitu ya. Terus kau ganggu Kan udah tua nenek nih. Gampang kita nganokkan pikunnya. Kau ganggu apanya tuh sampai pikun gitu di otaknya? Tidak ganggu. Ndak ganggu. Cuma beratkan Kau beratkan kaki. kakinya. Oh kau apakan tuh kakinya? Kita duduk situ. Duduk situ. Apa maksudnya? Biar payah Biar payah. Payah ngapa? sholat. Dengar ya, ini ndak main-main itu Bapak ya, ini kuasa Allah semuanya yang dihadirkan juga kuasa Allah, bukan kuasa saya ya. Jangan disandarkan ke saya, mohon izin ya. Ini jinnya nih kafir, jadi kalau dia mau dapat hidayah hari ini dia akan taubat. Jika Allah tidak berkenan dia kabur kapan saja, urusan dia.
Kalau dia nanti mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka tadi yang saya bilang ya. Dengarkan Bang Sajin firman-Nya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Hazihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Jangan teruskan. Jangan teruskan. Apa yang kamu lihat? Kamu lihat apa? Api. Astagfirullah. Ibu jangan bayangkan itu api biasa ya. Ini dunia goib, urusan dia sama Allah. Ini nggak main-main ini. Kamu mau masuk di situ? Yang selama ini kan kamu ngajak umat manusia ini mau masuk situ, ya kan? Kamu sesatkan nenek ini kan mau masuk neraka kan? Kita kalau salah pasti dihukum sama bos kita. Kadang dibakar sama dia. Sama iblis. Tapi apinya lain. Apinya lain. Dengan yang api yang ditunjukkan Allah ini lain. Nah, ini nggak main-main ya, api neraka ya. Allah tunjukkan di hadapan dia nih. Ini nggak main-main ini ya. Pak Ustadz. Ya. Bimbinglah kita buat syahadat. Benar nih. Mau tobat sungguh-sungguh. Baik, yang di badan nenek ada berapa? 3 sama kamu. Terus nih yang hadir yang mau masuk Islam nih, ibu bapak semuanya ada nggak nih di badannya nih? Masing-masing ada, Pak Ustadz. Masing-masing ada, dengarkan ya. Astagfirullah. Mau masuk Islam semuanya? Ada 2 yang nggak mau, Pak Nggak Ustadz. apa-apa, itu urusan Allah, dia tak dapat hidayah. Tak usah dipaksa. Yang dari rumah sakit boleh ikut nggak, Pak Boleh, Ustadz? suruh masuk semua aja. Ada berapa banyak semuanya jadi yang mau masuk Islam? 55. 55. Astagfirullah. Ya. Baik, kamu pimpin aja ya. Bersyahadat kepada Allah, ya. Baik, ikutin nih. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhul-buhulnya semuanya atas izin Allah ya. Bantu istighfar ya Ibu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masya Allah. Kenapa dari dulu kamu ndak istighfar, ndak mohon ampun sama Allah? Sombong, Pak Ustadz. Sombong. Kamu tahu kan tempatnya sombong di neraka? Kenapa dilakukan terus? Ya Allah. Ini ya. Kamu dari turunannya neneknya ini? Dari leluhurnya kan? Ya, diturunkan gitu. Minta makan terus. Astagfirullah. Ini yang mengganggu ini anak-anaknya ini juga dari leluhur juga. Sebagian, Pak. Sebagian, dengarkan ya. Allahu Akbar. Ya Bang Sajin, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah masuk Islam? Baju kita putih semua. Subhanallah. Kita berkerudung. Allah Akbar. Yang lain pun berkerudung. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang binatang. Yang biasa mengganggu mimpi buruk. Yang biasa mengganggu mimpi buruk itu binatang. Kita Apa kau nangis? kita punya sinar macam Bapak Ibu. Kamu punya cahaya semua ini? Masya Allah. Walau tak terang, Pak Ustadz. Gitu. Ada sinar kamu sekarang. Subhanallah. Tadi sebelum masuk Islam? Tidak. Benci betul sama Muslim. Astagfirullah.
Kamu tidak nyesal kah kayak gini seumur hidupmu? Selama kamu hidup sampai dunia kiamat, kalau tak dapat hidayah, terus-terusan kamu ganggu manusia. Umur kita 375 tahun. Allahu Akbar. Kita mohon dimaafkan Bapak Ibu. Silahkan. Minta maaflah sama keluarga ini yang kamu ganggu. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Ibu. Terutama kepada Boleh jawab Ibu. Dia minta maaf. Masya Allah. Dengar Bang Sajin ya, saya merinding nih ya. Astagfirullah. Dengar Bang Sajin. Kamu dengar sendiri ya. Orang yang kamu ganggu bertahun-tahun, berpuluh tahun ya. Inilah Islam. Tidak ada dendam. Nggak ada benci. Tidak ada. Ya, kenapa kita ada Allah? Karena dendam itu menjadi penyakit. Ya Bang Sajin. Oke. Kamu udah dengar, dimaafkan sama beliau ini. Terus aku tanya, kamu gangguannya ke nenek apa ini? dari muda Pak Ustadz. Dari muda. Terus? Salah satunya adalah pemarah, Pemarah. penyedia berlebihan, Hmm. mengganggu ibadah, konsentrasi nenek. Supaya tidak ingat Allah. Terus yang tadi di kakinya, kamu sihir di situ. Ya, Kamu apain tuh? tidak mudah kadang Pak Ustadz. Apa maksudnya tidak mudah? Kadang kita perlu cara lain karena beliau Imannya kuat. ya Masya Allah. Jadi ke segala cara kamu lakukan ya untuk menyesatkan umat ini. Dengar nih ya semuanya nih. Allahu Akbar. Ya Allah. Baik Bang Sajin. Kamu ganggu juga ke anaknya ini. Yang dimana kamu jin nasabnya? Gangguanmu apa nih ke anak-anak ini? keluar masuk Pak Ustadz. Keluar Kita masuk. semua ada semacam kumpulan kita sendiri. Masing-masing berusaha mengganggu Kumpulan jin. kesolehan dari masing-masing anak, Nah dengar ya. menimbulkan pertengkaran, perselisihan. Anak cucu susah diatur, terutama masalah sholat Pak Ustadz. Kamu apakan tuh? Dibisikkan saja Pak Ustadz. Dibisikkan. Untuk tidak taat kepada orang tua. Terus tidak taat sama Allah, tidak sholat. Allah, kamu dapat makan kalau dengan kayak gitu. Segala kemaksiatan yang dilakukan adalah makanan buat kamu. Perhatikan, segala kelalaian kepada Allah menjadi makanan jin. Ibu ya. Kami bertobat Pak Ustadz. Sama Allah, saya hanya ngasih nasihat. Dengar ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Terima kasih Pak Jika Ustadz. kamu beriman, sungguh-sungguh kamu kembali kepada Allah, Insyaallah. Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Semuanya, baik manusia maupun jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita jin dan manusia ibadah kepada Allah. Kamu taubat sungguh-sungguh, Allah hapuskan dosa-dosamu. Lihat janji Allah. Tempatnya di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini apa nih kamu wujudnya? Ular kah? Apa yang kamu mau sampaikan? Terima kasih. Sama-sama. Yang kedua Bang Sajin, saya kasih nasihat. Kamu gabunglah sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Jika kamu sudah paham, sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Insyaallah. Insya Allah. Yang ketiga Bang Sajin, kamu hari ini lihatlah kasih sayang Allah. Ya asbab Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Agama yang lurus, agama yang benar hanya Islam. Nah, hari ini dengan kuasa dan pertolongan Allah, kamu dapat hidayah. Dakwai bangsamu. Insyaallah. Ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka selamat dan jadilah pendakwah di bangsamu. Insya Allah kedudukanmu mulia. Ya. Masih mau kamu ganggu nih keluarga ini? Tidak. Alhamdulillah. Masih mau dipanggil sama bosmu iblis? Tidak. Alhamdulillah. Baik Bang Sajin, atas izin Allah boleh kalian keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Bisa diperhatikan sekali lagi karena ulah daripada keturunan kakek nenek kita yang mungkin kita tidak sadari. Ya, kemusyrikan itu tidak akan putus selama tidak taubat. Sungguh-sungguh kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Lihat ya hari ini berapa turunan dia tetap aja mengganggu. Ya, Masya Allah. Lihat cucu-cucunya sudah diganggu untuk tidak taat kepada orang tua dan Allah. Ya, Masya Allah. Jadi misalnya kita masih ketemu keluarga-keluarga kita yang punya riwayat kakek nenek seperti itu, dakwai dengan cara lembut. Ya, kalau dia mampu meningkatkan imannya sungguh-sungguh, insya Allah dia tidak akan tahan di situ. Tapi jin itu akan pindah mencari yang imannya lemah. Dia akan ganggu terus 7 turunan ini. Ya, maka kalau semuanya itu menjadi taat dan baik kepada Allah, masya Allah, mungkin lepas. Nah, kalau misalnya itu tidak mampu, carilah orang yang mampu untuk memutuskan itu. Misalnya ya seperti ruqyah kepada siapa saja, yang bukan hanya saya, bukan. Ya, tujuannya adalah untuk memutuskan jin nasab, karena tidak akan putus nanti. Ya, ibu bapak. Jadi ikhlaskan, ini adalah bagian daripada rencana Allah, ujian Allah kepada keluarga ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tadi itu memberat-beratkan segala penyakit, salah satunya untuk tidak berucap saat kita meninggal. Tidak bisa terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang diganggu oleh orang-orang yang dalam tahap sakit, kemudian dia mengganggu itu sampai di tenggorokan dengan tujuan untuk tidak bisa ingat Allah. Maka sering-seringlah ibu bapak saat kita mengalami ujian, keluarga kita sakit, sering-seringlah ditalkin, dibacakan Al-Quran, diajak untuk istighfar terus. Supaya apa? Memori kebaikan malaikat selalu mendampingi untuk mengingatkan. Kenapa jin dan malaikat berdampingan? Ya, satu, nafsunya jelek pasti kalah. Kalau nafsunya baik, maka itu adalah malaikat yang membantu kita, mengingatkan kita. Ya, Masya Allah. Maka tugas utama kita ini, bapak kita ini sama-sama adalah kita sebagai imam, ngajak keluarga kita, satu keluarga itu harus masuk surga. Ya, insya Allah, ibu bapak ya. Jadi kalau kita kehilangan harta, tak usah pusing. Tapi sangat sedihlah kita kalau kita kehilangan sholat, karena tidak bisa diganti. Duit dicetak setiap saat, ya ibu ya. Dan semua makhluk dijamin sama Allah rezekinya. Caranya ngambil haram dikasih, halal dikasih. Hukumnya jelas, haram kok masuk neraka. Kan ibarat gitu ya. Kalau halal maka diberkahi sama Allah. Nah, maka mulailah dari hari ini, kembali lagi, hati kita lapangkan, ikhlaskan ibadah kita kepada Allah, pikiran seuzon dihilangkan, mudah memaafkan orang, dan jaga kita sholat tepat waktu, 5 waktu, zikir pagi petangnya. Nah, jangan lupa amal solehnya, bantu keluarga kita yang miskin, bantu sekitar kita yang duafa. Itu amal soleh yang luar biasa, mendekatkan diri kita. Semoga syafaat Rasulullah kelak juga mendampingi kita, sebab kita suka berbuat amal soleh, insya Allah. Ini aja nasihat saya, semoga nenek cepat sembuh. Ya, kita repot mungkin mendakwai karena beliau dalam keadaan sakit. Diingatkan saja untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Itu aja ya, insya Allah. Kalau dari segi medisnya diteruskan saja. Nah, penyebabnya tadi sudah tahu ya, non medisnya luar biasa, mengikuti ibu sejak muda. Nah, dampaknya apa tadi ya, pikun ya, diperparah untuk tidak ingat kepada Allah ya ibu ya. Insya Allah itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga kita kuat lagi untuk bisa menjalankan syariat Islam sungguh-sungguh ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.